Bagi Bapak Ibu yang saya hormati, pengawas dan Bapak Ibu Kepala Sekolah, sebelum rapat dimulai kami laporkan kepada Ketua MKKS dari daftar hadir yang sudah masuk, berikutnya akan kami tampilkan daftar-daftar yang sudah masuk di absensi kami. Ini yang sudah masuk, Bapak Abdul Kipli, Bapak Ahmad Arif, Bapak Arif Samsul Hadi, Bapak Asim, Bapak Bambang Sukoco, Ibu Anda Baroroh, Ibu Masning, Ibu Milyun, Ibu Nur Saidah, Ibu Suprihatin, Ibu Nurida, Bapak Joko Siswanto, Bapak Budiono, Bapak Didik Sudarwanto, Bapak Gatot, Bapak Imam Masduki, Bapak Nirmala Hadi Purwanto, Bapak Supandi, Bapak Widiarto, Bapak Abdul Kamil, Bapak Abdul Lahin, Bapak Muhammad Zamroni, Bapak Mursidi, Bapak Edi Santoso, Bapak Fauzi, Bapak Gunawan, Bapak Hadi Mahmud, Bapak Hari Silawanto, Bapak Haryanto, Ibu Dawati, Bapak Joko Winarno, Bapak Husairi Hendri 3 kali masuk, Ibu Lili, Bapak Masrawi, Bapak Misnawi, Bapak Misnomo Joko Pranomo, Bapak Miswadianto, Bapak Mujiono, Bapak Nur Wahyudi, Bapak Budiono, Ibu Romin, Ibu Sri Hasati, Ibu Sri Hartini 2 kali entry, Ibu Sujiati Sujono, Bapak Suedi, Bapak Sugeng Wiono, kemudian Bapak Sugeng Yuni Raharjo, Bapak Sugito, Bapak Sugianto, Ibu Sumarni, Bapak Supriyati, Bapak Syaiful Anam, dan Ibu Tentrem Sri Rahayu, Ibu Yuli, Rukmawati, dan Bapak Untung 2 kali entry, kemudian Bapak Antok atau Pak Kristantio Tri Aguaryanto, dan Bapak Biono. Respon sementara kami tutup, apabila nanti ada menyusul, silakan untuk kontak dengan pihak kami. Terima kasih Bapak Hari, laporan untuk diterima. Demikian sehingga jumlah respon 65. Maaf, 64. Sehingga dengan demikian selanjutnya dipersilakan kepada moderator Bapak Arif Hermawan untuk membuka acara ini. Ya, oke. Baik, Bapak dan Ibu, sesuai dengan kesempatan kemarin, sekarang posisi jam 9:02, kita akan mulai kegiatan MKKS hari ini. Dan mari kita awali, saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan MKKS virtual yang sebetulnya ini sudah cukup lama ditunggu teman-teman. Jadi pasca Arif mati lagi. Baru hari ini bisa mengadakan kegiatan MKKS. Sebetulnya bulan Juni kemarin kita berencana untuk mengadakan kegiatan halal bihalal dan MKKS virtual. Tetapi dengan beberapa pertimbangan, akhirnya baru hari ini kita bisa mengadakan kegiatan MKKS virtual. Seperti yang kita informasikan kemarin, Bapak dan Ibu, kegiatan hari ini nanti akan kita fokuskan. Kegiatan hari ini akan kita fokuskan kepada kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo di awal pandemi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak PLT Kepala Dinas. Dilanjutkan nanti paparan dari Kepala Bidang SMP terkait dengan PPDB online, kita serba-serbi dan dinamika yang terjadi di PPDB online seperti apa, termasuk dengan kegiatan MKKS, termasuk kegiatan MPLS, baru nanti ada paparan juga dari pengawas terkait dengan bagaimana menjadi kepala sekolah yang tangguh di tengah masa pandemi. Untuk pengawas ini semuanya terlibat di kegiatan Zoom meeting kita, tetapi untuk narasumber dari pengawas nanti akan diwakili oleh Bapak Widiarto. Sehingga ini nanti komposisi kegiatan kita. Dan ada sedikit pergeseran, kalau kemarin kita sampaikan bahwa Pak PLT Kepala Dinas akan mengisi kegiatan kita di sesi awal,
tetapi tadi pagi beliau ada perintah mendadak, jam 9 beliau sudah harus meeting dengan Ibu Bupati. Oke, baik Bapak dan Ibu, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, mengawali kegiatan kita hari ini, kami perlu mengontrak belajarkan kita terkait dengan tata tertib kita pada kegiatan hari ini. Sesuai kesepakatan kita, tata tertib kita adalah peserta diharapkan hadir dan mengisi daftar hadir melalui link yang ada. Tadi insya Allah sudah 64 orang yang sudah mengisi. Yang kedua, peserta diharapkan sudah login paling lambat 10 menit sebelum acara dimulai, dan alhamdulillah tadi sudah banyak yang masuk. Yang ketiga, peserta dilarang keluar masuk ruangan Zoom. Dilarang keluar masuk room Zoom. Artinya ada yang lift masuk. Ini nanti akan menyulitkan kita sebagai operator dan host untuk memandu kegiatan. Karena itu kita harapkan teman-teman tetap berada di room kita di kegiatan MKKS dari awal sampai akhir. Yang keempat, Bapak dan Ibu, selama acara berlangsung, mikrofon peserta harus dalam keadaan mute. Ini tadi dinamika yang terjadi sebelum acara dimulai, nampak sekali memang ada yang sedang rapat, sehingga suara masuk ke ruangan kita. Ada yang kalau sekedar sapa menyapa di awal tadi bisa kita toleransi, tetapi ketika acara mulai, terutama pada saat paparan, nanti akan di-unmute oleh operator, sehingga semuanya harapan kita tidak ada suara yang masuk, semuanya fokus mengikuti paparan yang akan disampaikan oleh Pak PLT, Pak Kabid, dan pengawas. Kemudian selama mengikuti yang kelima, selama mengikuti rapat virtual MKKS ini, kamera kita harapkan tetap dalam keadaan on, sehingga kita semuanya masih tetap bisa berkomunikasi meskipun posisi kita sedang mengikuti paparan daripada narasumber. Next, berikutnya Pak Di. Nah, peserta yang keenam, Bapak dan Ibu, peserta tidak diizinkan berbicara dengan peserta yang lain selama acara berlangsung, kecuali nanti pada saat diskusi. Nanti akan kita berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu. Caranya adalah di poin 7 sudah kita jelaskan, silakan Bapak dan Ibu mengajukan kepada narasumber setelah diizinkan dengan mengacungkan tangan. Jadi di bawah itu ada di partisipan, itu ada fasilitas untuk raise hand. Jadi ada gambar tangan mengacung, itu silakan nanti Bapak Ibu klik, sehingga nanti kami dari pengurus, dari operator bisa melihat mana di antara tayangan gambar Bapak dan Ibu yang ada gambar tangan mengacung, itu artinya Bapak dan Ibu minta waktu untuk bisa diberikan kesempatan, dan kesempatan hanya akan kami berikan melalui moderator, sehingga tidak semuanya langsung meng-unmute kemudian berbicara sendiri-sendiri, tidak, tetapi nanti akan kita atur melalui moderator. Kami yang akan menentukan siapa yang akan kita berikan kesempatan pertama untuk bertanya dan sebagainya. Kemudian untuk peserta ini apabila tidak sempat untuk kita berikan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung, itu bisa memberikan pertanyaan melalui chat yang ada di bawah. Jadi di bawah Bapak dan Ibu itu ada fasilitas partisipan, ada chat, ada slide, ada share screen. Share screen itu seperti ini paparan. Tapi kalau chat ini Bapak dan Ibu seperti menulis pesan, menulis pertanyaan dan sebagainya, itu nanti tetap bisa kita baca, dan nanti manakala tidak ada kesempatan bertanya, ini nanti oleh moderator akan kita sampaikan secara virtual kepada narasumber di sela-sela pertanyaan manakala nanti pertanyaan cukup banyak. Kemudian ini barangkali tata tertib yang akan kita sepakati pada hari ini Bapak dan Ibu. Kemudian untuk agenda kita slide berikutnya Pak Di. Nah, agenda kita, kalau kemarin sudah kita sampaikan diawali dengan pembukaan, kemudian sambutan Ketua MKKS, kemudian poin 3, rencana kita kemarin adalah langsung paparan Kepala PLT Kepala Dinas, tapi karena jam 9 bersamaan dengan Pak PLT harus video Zoom meeting dengan Ibu Bupati, sehingga kita majukan paparan yang pertama adalah Bapak Kepala Bidang SMP yang nanti akan menjelaskan terkait dengan serba-serbi PPDB online, kemudian MPLS, dan beberapa kebijakan bidang SMP yang nanti akan disampaikan oleh Pak Fatur Rosi selaku Kepala Bidang yang baru.
kemudian dilanjutkan dengan paparan dari pengawas SMP yang nanti akan diwakili oleh Pak Widyar. Baru setelah itu ini ada dinamikanya, kami akan kontak-kontak dengan Pak PLT, apakah sudah bisa masuk atau tidak. Kalau memang Pak PLT sudah bisa masuk, maka bisa langsung kita lanjutkan dengan paparan dari Pak PLT Kepala Dinas. Tetapi kalau masih belum bisa, maka yang akan kami sonding adalah diskusi dan dialog pertama terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Bidang dan pengawas. Baru nanti Pak PLT masuk, kita buka sesi dialog yang kedua bersama Bapak PLT Kepala Dinas, dan ini barangkali terakhir nanti doa dan tutup. Sebelumnya nanti kita akan membuat closing statement dan kesepakatan terkait kapan pertemuan berikutnya dan materi apa yang harus kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Ini barangkali beberapa paparan Bapak dan Ibu yang agenda kita pada hari ini, dan mari kita awali kegiatan kita pagi hari ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga kegiatan virtual MKKS kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ketua MKKS Bapak Ari Slowanto untuk memberikan sambutan kepada Pak Ari, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PLT Kepala Dinas Kabupaten Probolinggo, Bapak Kepala Bidang, Bapak-Bapak Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri se-Kabupaten. Yang pertama, monggo kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang sudah kita terima sampai saat ini. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada Rasul Muhammad, karena insya Allah melalui ajaran beliau yang telah mengajarkan, menunjukkan kepada kita mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sekali atas partisipasi dan atensinya dalam kegiatan MKKS virtual pada hari ini. Mudah-mudahan media ini akan bisa membantu kita untuk mengkoordinasikan segala kegiatan yang ada di lembaga kita masing-masing. Kegiatan ini persiapan tahun pelajaran baru, insya Allah pematerinya hari ini sudah siap semuanya terkait dengan itu. Oleh karenanya kami mengharapkan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan seksama, kita ikuti aturan main di dalam penggunaan pertemuan virtual ini. Dan yang lebih penting lagi, apabila masih ada yang kurang jelas, monggo nanti kita bisa mempertanyakan di forum ini pula. Itu barangkali Bapak dan Ibu sekalian, monggo kita ikuti bersama-sama kegiatan pada pagi hari ini, sehingga Juli pertengahan nanti di awal tahun pelajaran baru kita sudah mempunyai gambaran apa dan bagaimana yang akan kita lakukan untuk lembaga kita masing-masing. Terima kasih Pak Arif. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ari. Beberapa paparan tadi, beberapa sambutannya, dan Bapak dan Ibu, ada pergeseran lagi. Ini dinamika memang terus berjalan karena memang semuanya serba virtual meeting. Barusan Pak Rosi, Mas, saya masih belum selesai paparan dengan Pak Arif Samsul Hadi juga di situ, di ruang Kepala Dinas. Mohon Pak Widi untuk mengisi kegiatan kita terlebih dahulu. Saya kontak Pak Widi sebentar. Halo Pak Widi. Pak Widi, oke, Pak Widi bisa mengisi di depan nggih, sebelum Pak Rosi. Baik, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, Pak Widi sudah siap. Dari pengawas akan mengawali kegiatan paparan kita, dan mari kita ikuti dengan sesama apa yang akan disampaikan oleh pengawas kita, Bapak Widyarto, terkait dengan bagaimana menjadi kepala sekolah yang tangguh di tengah masa pandemi. Kepada Pak Widi, kami persilakan. Monggo Pak Widi. Oke, teman-teman Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masuk Pak ya. Ya, yang terhormat Bapak PLT Kepala Dinas, Bapak Kabid, dan yang rupanya hari ini diundur kegiatannya. Kemudian juga para pengawas, Pak Edi, Pak Nurwayudi, Pak Matrawi, Pak Ganif, dan Pak Gunawan. Mohon izin Pak, bisa ikut Pak. Ya, ada di Pak Gun. Oke. Untuk materinya memang saya harus maju, tapi saya siap saja Bapak Ibu. Monggo Pak Arif bisa dibagikan share screen-nya. Ya. Mohon izin. Bisa masuk Pak? Sudah masuk Pak. Sudah, Pak Widi. Sudah bisa masuk. Oke, teman-teman. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan tema yang disampaikan kepada kami pengawas, hari Senin yang lalu Bapak Imam Mas Duki menyampaikan undangan kepada Bapak Ganif selaku Korwas. Rupanya beliau hari ini berhalangan Bapak Ibu, kemudian menyampaikan kepada saya dan Pak Edi sebelumnya untuk menghandle kegiatan ini. Tapi kemarin kita sepakat dari Pak Edi meminta supaya saya yang membawakan materi ini. Benar-benar materi ini bermanfaat bagi kita semua Bapak Ibu. Waktunya 20 menit Pak ya. Oke. Jika selama ini Bapak Ibu bahwa kita sebagai kepala sekolah memang disiapkan secara fisik untuk menghadapi pandemi COVID-19, baik itu dari peraturan menteri maupun bupati maupun kepala dinas Bapak Ibu. Maka di sini untuk materi saya tidak menekankan kepada fisik Bapak Ibu karena sesuai dengan tema untuk pengawas yaitu menjadi kepala sekolah tangguh di tengah pandemi COVID-19. Nah kemudian Bapak Ibu, ya di sini agak biar kelihatan keren Bapak Ibu, sama yang seperti disebutkan kepala dinas, become a toughness school principal in the middle of the COVID-19 pandemic. Bisa beri judul seperti ini, atau menjadi kepala sekolah tangguh di tengah pandemi COVID-19. Bapak Ibu, dalam hal ini saya lebih menyoroti kepada kesiapan mental kita daripada hal yang fisik, karena ini sangat-sangat penting. Saya akan beranjak dari awal ini tentang resiliensi. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar kata resiliensi? Nah, di sini ada gambarnya Bapak Ibu, resiliensi next exit. Apa yang dimaksud dengan resiliensi Bapak Ibu? Nah, menurut kamus Merriam-Webster Dictionary, resilience adalah an ability to recover from or adjust easily to misfortune or change. Yaitu kemampuan seseorang dalam lepas dari masalah atau menyesuaikan dengan mudah terhadap perubahan yang ada. Jadi kemampuan kita sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu, dalam menghadapi permasalahan, mungkin kita terpuruk, tapi kita bisa bangkit lagi. Itu yang namanya resilience, atau bahasa Indonesia resiliensi. Ini saya ambil Bapak Ibu dari buku yang dikarang oleh dua orang psikolog Amerika, yaitu Karen Raywitz, PhD, dan Andrew Sate, PhD, yang berjudul The Resilience Factor, 7 Essential Skills for Overcoming Life Inevitable Obstacle. Nah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ketik di Google, kalimat resiliensi saja, pasti akan muncul bermacam-macam pendapat para ahli, tapi yang paling terkenal adalah ini Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini salah satu gambaran saja Bapak Ibu. Untuk resiliensi banyak ahli yang menyampaikan pendapatnya Bapak Ibu, sama seperti Bloom yang menyampaikan tentang domain kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik Bapak Ibu. Maka untuk Karen Raywitz ini sama Andrew Sate ini juga menjadi panutan bagi psikolog lain ataupun pendidik Bapak Ibu. Dan di sini terkenal dengan 7 pillars to resilient you, 7 pilar dalam menghadapi permasalahan yang sangat mencekam seperti sekarang ini Bapak Ibu. Kata resilient sendiri Bapak Ibu dari American Psychological Association mengatakan bahwa resilient adalah ketahanan, yaitu proses beradaptasi dengan baik
dalam menghadapi kesulitan, trauma, tragedi, ancaman, atau bahkan sumber ancaman yang signifikan. Ini sesuai dengan kondisi kita saat ini, Bapak Ibu, bagaimana dunia dalam kondisi yang mengalami tragedi yang luar biasa, yang sepanjang abad, mungkin sejak dunia dijadikan sampai saat ini belum pernah ada, Bapak Ibu, suatu virus bisa mengancam seluruh dunia. Karena kalau satu virus biasanya hanya mampu pada daerah tertentu, Bapak Ibu. Kalau misalnya di daerah dingin, otomatis pada saat dia pindah ke daerah panas akan mati, dan sebaliknya. Tapi rupanya ini virus yang luar biasa, Bapak Ibu, sehingga sampai sekarang pun belum ada vaksinnya, belum ada obatnya. Nah, kita sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu, dalam menghadapi hal semacam ini, apa yang kita butuhkan? Ya tentu saja secara fisik, Bapak Ibu, kita menerapkan aturan dari Kemendikbud, dari Bupati, dari Kepala Dinas, tentang protokol kesehatan, Bapak Ibu, dari gugus tugas COVID-19. Tapi dari diri kita sendiri sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu, maka kita harus memiliki resilience yang sangat kuat. Nah, kata resilient dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan daya pegas, daya kenyal, daya lenting. Atau dengan kata lain, resilient ini ketahanan atau seperti plastik, Bapak Ibu, seperti bola, itu kalau dilempar memantul, jadi fleksibel. Nah, ini Bapak Ibu, dengan kefleksibelan kita ini, dengan ketahanan kita ini, maka kita akan menjadi tangguh. Jadi saya katakan resilient lebih cenderung ke ketangguhan kita sebagai kepala sekolah. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu, resiliensi adalah kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit. Nah, seperti saat ini, Bapak Ibu, kita lihat banyak kepala sekolah yang nelpon pengawas atau berkoordinasi dengan yang lain menanyakan bagaimana nanti menghadapi tahun ajaran baru, bagaimana kalau misalnya belum zonanya hijau, bagaimana nanti kita melaksanakan protokol kesehatan di sekolah, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nah, dalam menghadapi seperti ini kita harus mampu beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit seperti ini. Nah, resilience atau ketahanan kita, Bapak, ketangguhan kita sebagai kepala sekolah, menurut Revik dan SETE ini, Bapak Ibu, ada 7 kemampuan, Bapak Ibu ya, yang bisa kita miliki untuk menghadapi hal seperti ini. Mari kita mulai dari yang pertama, 7 kemampuan membangun resiliensi atau ketahanan atau ketangguhan kita, Bapak Ibu. Yang pertama adalah regulasi emosi, kemudian yang kedua adalah pengendalian impuls atau dorongan hati, Bapak Ibu, kemudian optimisme, yang keempat empati, yang kelima analisis penyebab masalah, yang keenam efikasi diri, dan yang ketujuh peningkatan aspek positif. Kita akan secara singkat kita akan membahas, Bapak Ibu, satu persatu 7 dari pilar kemampuan dalam membangun resiliensi kita ini. Yang pertama, Bapak Ibu, regulasi emosi. Nah, kita tahu, Bapak Ibu, bahwa kepala sekolah banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Saya sebagai kepala sekolah 17 tahun juga sudah pernah mengalami hal seperti itu, Bapak Ibu, apalagi yang harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi banyak hal yang membuat kita emosi, Bapak Ibu. Apalagi kalau di rumah ada masalah, kita ke sekolah ya kita bisa saja membawa masalah itu, kita emosi, kita bisa mengarah pada siapa saja, dan saya rasa semuanya mungkin pernah mengalami hal seperti ini. Nah, menurut Revik dan SETE ini, Bapak Ibu, jadi kemampuan kita untuk tetap tenang mengendalikan emosi kita, Bapak Ibu, di bawah tekanan. Nah, sejauh mana kita bisa, Bapak Ibu, mengendalikan emosi kita menghadapi tekanan yang ada. Khususnya kalau PPDB, Bapak Ibu, seperti kemarin ada juga yang menanyakan, Pak, bagaimana ini, Pak, yang anaknya tidak punya kakak di sini, apakah bisa diterima? Nah, jadi karena kemungkinan besar akan ada tekanan dari luar, Bapak Ibu, kalau kita lihat di televisi bagaimana demonya yang luar biasa. Nah, bagaimana kita menghadapi hal seperti ini, Bapak Ibu? Nah, kita harus bisa mengatur emosi kita, Bapak Ibu. Karena setiap orang, Bapak Ibu, diberi kemampuan untuk mengendalikan dirinya. Kalau kita sedang kesal, cemas, sedih, marah. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, tapi emosi yang mengendalikan kita, nah, pasti akan timbul masalah, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, jadi ekspresi emosi, baik negatif maupun positif, itu hal yang sehat, Bapak Ibu. Bukan berarti kita tidak boleh marah, kita emosi. Nah, kita marah, Bapak Ibu, kita harus melihat apakah alasannya. Jadi seperti Bu Risma, Bapak Ibu, kita lihat saking marahnya yang luar biasa, beliau ditekan oleh yang katanya para dokter di
Surabaya, Bapak Ibu, beliau sampai sujud, Bapak Ibu, itu mengekspresikan emosinya, Bapak Ibu. Kita tidak tahu apakah itu positif atau negatif, Bapak Ibu, karena tergantung dari masing-masing yang melihat. Tetapi kita sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu, kita pada saat memang ada anggota kita, warga kita, guru kita yang melanggar aturan, ya kita harus marah, Bapak Ibu. Itu hal yang sehat. Nah, tapi kalau yang negatif, Bapak Ibu, nah tentu saja apa yang kita ucapkan itu, Bapak Ibu, akan menjadi bumerang bagi kita. Karena ada istilah, halo? Bisa saya lanjut, Pak? Lanjut. Oke. Jadi Bapak Ibu, bahwa kita manusia diberi oleh Tuhan kemampuan untuk mengendalikan emosi kita, Bapak Ibu. Jadi sama seperti kalau kita menghadapi COVID-19, kita di tubuh kita sudah ada imun, hormon yang akan memberikan kita kekebalan, Bapak Ibu. Tinggal kita bisa memanfaatkannya atau tidak. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, jadi ada dua hal penting dalam mengendalikan emosi kita, Bapak Ibu. Kalau kita emosi, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Apabila kita ingin marah, apabila kita jengkel, apabila kita ingin meluapkan kemarahan kita atau kegembiraan kita, Bapak Ibu, sebaliknya, ada dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama adalah ketenangan, kemudian yang kedua adalah fokus. Jadi kita menenangkan diri dengan cara bagaimana, Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu mungkin sudah paham, mungkin dengan mengambil nafas dalam-dalam, mungkin dengan kita berjalan keluar, Bapak Ibu melihat pemandangan yang lebih hijau dan sebagainya, yang membuat kita lebih tenang, atau mendengarkan musik. Kemudian kita harus fokus, Bapak Ibu. Jadi kita fokus, ini masalah apa? Kita fokuskan ke sana, Bapak Ibu. Jadi dari dua hal ini kita harus tenang, kita harus fokus, Bapak Ibu, maka kita bisa mengelola emosi kita, Bapak Ibu. Meredam emosi yang ada, kemudian fokus pikiran yang menunggu apa. Jadi kita pilah, Bapak Ibu. Sehingga masalah yang tadinya kelihatannya besar, setelah kita fokus, rupanya hanya kecil. Dan ini bisa mengurangi stres kita. Kita akan menjadikan kita semakin tangguh, Bapak Ibu, sebagai kepala sekolah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, pengendalian impuls. Impuls itu adalah dorongan hati, Bapak Ibu, keinginan. Nah, jadi tentu saja Bapak Ibu, setiap manusia akan memiliki impuls masing-masing yang berbeda. Jadi keinginan kita ini, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengendalikannya, yang positif dan yang negatif. Jadi impuls di sini disampaikan ada kemampuan mengendalikan keinginan, dorongan, serta tekanan yang muncul dari dalam diri seseorang. Kalau kita gembira, apakah kita harus tertawa terbahak-bahak di depan guru-guru kita, Bapak Ibu? Ya tentu tidak, Bapak Ibu. Kalau kita sedih, apakah kita harus menangis di depan guru-guru kita? Nah, kita lihat, Bapak Ibu, seperti Bu Risma berani menyampaikan seperti itu dengan resiko apapun juga. Tapi kita tergantung dari kita masing-masing, Bapak Ibu, karena kecenderungan kalau Bapak kepala sekolah, Bapak-bapak, Bapak Ibu, kemungkinan tidak akan menangis, Bapak Ibu, di depan guru-gurunya. Kalau ibu-ibu mungkin sebaliknya, Bapak Ibu. Tapi positif atau negatif, saya rasa Bapak Ibu masing-masing harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Kemudian mengendalikan impuls ini, Bapak Ibu, apabila kita tidak bisa mengendalikan diri kita, dorongan hati kita, atau impuls kita rendah, Bapak Ibu, nah, maka cenderung kita yang dikendalikan, Bapak Ibu. Jadi sama seperti yang tadi, Bapak Ibu, emosi kita, kalau kita tidak bisa menguasai emosi, mengendalikan emosi, maka emosi akan mengendalikan kita. Demikian juga dorong hati. Kalau kita katakan kita dapat lotre, kita akan berteriak, kita akan berlari, kita akan, nah hal ini apakah seperti itu, Bapak Ibu? Karena saya pernah melihat di televisi bagaimana orang saking gembiranya, Bapak Ibu, pada saat dia berfoto, tempat jatuh ke jurang, Bapak Ibu. Jadi dalam ini, Bapak Ibu, kalau orang yang impulsnya rendah, pengendalian impulsnya rendah, maka dia akan mudah kehilangan kesabaran, mudah marah, impulsif, agresif, Bapak. Padahal ada hal-hal yang kecil. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat beberapa teman, ya mungkin atau orang yang Bapak Ibu kenal, begitu mudah, karena hal kecil saja masalahnya menjadi luar biasa. Dalam hal ini berarti orang tersebut tidak bisa mengendalikan dorongan hatinya, Bapak Ibu. Dan ini tentu saja akan membuat lingkungan tidak akan bisa menerima. Bapak Ibu sebagai kepala sekolah ada hal yang kecil, kemudian Bapak Ibu harus marah ke sana kemari dan lain sebagainya, maka otomatis hubungan komunikasi kita, hubungan kekeberatan kita dengan anak buah atau dengan saudara dalam keluarga atau orang lain akan menjadi tidak nyaman, Bapak Ibu. Jadi kita selain pengendalian emosi, kita juga harus mengendalikan dorongan hati kita, Bapak Ibu, baik yang itu positif maupun yang negatif. Yang ketiga, Bapak Ibu, untuk menjadi kepala sekolah yang tangguh, kita harus optimis. Nah,
apakah ada orang yang tidak optimis? Banyak Bapak Ibu. Terasa Bapak Ibu paham ya, Bapak Ibu bisa menilai rekan-rekan kita atau mungkin teman yang lainnya. Orang optimis itu Bapak Ibu kecenderungan dia itu sepertinya tidak punya harapan, aduh pasti tidak bisa ini, apa-apa tidak bisa Bapak Ibu. Wah ini wali murid protes, wah ini bagaimana ini mengatasinya, saya tidak bisa ini mengatasi. Atau wartawan datang, waduh bagaimana ini ya untuk mengatasinya. Jadi optimis dia tidak optimis bisa mengatasi masalahnya. Orang yang optimis Bapak Ibu adalah dia memiliki harapan dan percaya bahwa masalah itu bisa diselesaikan, bisa dikontrol. Tapi ada hal tertentu yang mungkin akan membuat kita juga terpaksa harus pesimis Bapak Ibu. Jadi katakanlah misalnya kita mengharapkan bos segera cair karena utang sudah terlalu banyak Bapak Ibu. Nah, tetapi sampai pada detik terakhir tidak cair Bapak Ibu. Nah, hal yang seperti ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita pesimis, aduh, tidak mungkin ini cair dalam waktu 3 bulan pasti akan mundur. Nah, tapi Bapak Ibu di dalam pesimis seperti itu, orang yang optimis tetap mengatakan, pasti akan cair pada waktunya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh Karen dan Seti tadi, Bapak Ibu, yang itu Seti, bahwa optimis itu Bapak Ibu akan orang yang optimis, ya, maka dia akan lebih sehat secara fisik. Karena pada saat orang optimis itu Bapak Ibu, kita sebagai manusia, Bapak Ibu juga dari mungkin pernah membaca atau mendengar bahwa tubuh kita Bapak Ibu akan mengeluarkan hormon. Kalau kita positif dan negatif, kalau misalnya kita negatif Bapak Ibu, kita takut cemas, maka tubuh kita akan mengeluarkan reaksi Bapak Ibu, keringat kita akan bercucuran, jantung kita akan berdebar-debar dan otomatis secara fisik kita akan lemah. Tapi Bapak Ibu kalau kita optimis Bapak Ibu, maka tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Bapak Ibu, kita jarang tidak mengalami stres. Kalau di sekolah kita akan lebih baik, lebih produktif. Nah, saya percepat saja Bapak Ibu karena waktunya kurang 5 menit. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah empati Bapak Ibu. Empati ini beda dengan simpati Bapak Ibu. Kalau empati lebih dalam, kalau simpati kita simpati dengan seseorang misalnya, tuh kasihan ya dia, kasihan ya orang tuanya meninggal, kasihan ya Pak Mustafa meninggal, misalnya seperti itu Bapak Ibu, itu simpati Bapak Ibu. Kalau empati lebih dalam, kita menempatkan diri kita seolah orang tersebut. Jadi kalau orang itu sakit, kita merasakan seolah-olah sakit. Nah, kalau kita memiliki empati seperti ini Bapak Ibu, dalam kita sebagai kepala sekolah, kita bisa melihat bagaimana guru, bagaimana TU, bagaimana orang tua siswa dalam melaksanakan pembelajaran daring ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memiliki empati yang luar biasa, iya murid-murid saya ini tidak punya dana untuk membeli pulsa. Kepala sekolah yang empatinya luar biasa Bapak Ibu, saya belikan pulsa sudah 10.000 per anak 1 bulan misalnya, atau guru-gurunya diberikan 50 per bulan. Dan ini di pos bisa Bapak Ibu. Nah, karena bisa merasakan bagaimana sulitnya anak-anak mengakses karena tidak ada pulsa Bapak Ibu. Seperti Pak Edi sendiri Bapak Ibu lapor kepada saya kemarin ngomong-ngomongan gitu. Itu habis berapa juta Bapak Ibu satu bulan ini Bapak pulsa. Silakan ditanya Pak Edi, 1.600.000 kalau tidak salah. Kalau saya hanya sekitar 900-an Bapak Ibu. Nah, kita harus empati Bapak Ibu, ya kita harus bisa mampu mendengarkan dan memahami orang lain. Sehingga ia pun mendatangkan reaksi positif dan lingkungannya Bapak Ibu. Jadi kita memahami apa yang masalah dialami, kita berikan jalan keluar, kita dukung, kita support Bapak Ibu, sehingga akhirnya yang bersangkutan bisa bangkit dari keterpurukannya, dari kekurangannya, dari ketidakmampuannya Bapak Ibu. Orang yang empati dengan orang lain Bapak Ibu, maka akan menciptakan hubungan sosial yang positif. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, nah ini yang sangat penting dan juga di webinar kemarin persiapan dalam menghadapi tahun ajaran baru juga analisis penyebab masalah. Kita ada COVID-19, sebelum tahun ajaran baru Bapak Ibu tanggal 13 Juli, maka Bapak Ibu Kepala Sekolah harus menganalisis dulu. Ya, kalau pembelajaran daring, kira-kira apa masalahnya, apa strateginya bagaimana, jalan keluarnya bagaimana. Kalau misalnya secara luring, apa strateginya bagaimana, nanti akibatnya seperti apa Bapak Ibu. Kemudian menganalisis juga kesiapan perangkat yang dimiliki oleh siswa, oleh sekolah, dianalisis Bapak Ibu, sehingga pada saat Bapak Ibu masuk
ada tahun ajaran baru, nah maka semuanya otomatis akan paham, akan siap Bapak Ibu. Nah, jadi kita ini sudah umum Bapak Ibu bahwa kepala sekolah dalam melaksanakan sesuatu pasti akan menganalisis Bapak Ibu. Berawal dari menganalisis dulu, dan ini terkait dengan gaya berpikirnya Bapak Ibu. Gaya berpikir kepala sekolah masing-masing dalam menganalisis masalah berbeda-beda. Jadi kita lihat Bapak Ibu, yang pertama adalah secara personal, jadi saya atau bukan saya. Jadi kalau kepala sekolah yang berpikir, oh ini bukan saya ini. Nah, masalah ini sebabnya bukan saya, gitu Bapak Ibu, itu dari luar. Atau mungkin juga, oh ini masalahnya karena saya. Nah, kalau masalah itu memang berasal dari kita sebagai kepala sekolah Bapak Ibu, maka kita harus memperbaiki diri kita. Kita introspeksi, tapi kalau itu masalah itu di luar kita Bapak Ibu, nah otomatis kita harus mencari jalan keluarnya dan tidak menyalahkan diri sendiri. Karena ada Bapak Ibu orang yang mengatakan oh, semuanya salah saya. Seperti Bu Risma kemarin Bapak Ibu itu sudah pada tahap ini semua salah saya, sehingga beliau langsung sujud di hadapan dokter-dokter. Mungkin tidak seperti itu faktanya Bapak Ibu, tapi Bu Risma mengambil hal yang seperti itu. Dan itu contoh bagi kita Bapak Ibu, bahwa kadang-kadang orang yang sangat bertanggung jawab, maka orang ini mengatakan bahwa semua kesalahan di luar dan di dalam adalah kesalahan saya. Apakah itu baik atau tidak Bapak Ibu tergantung dari masing-masing, selama yang bersangkutan bisa mengatasinya, begitu hal yang baik juga. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, permanen. Nah, masalah yang dihadapi itu permanen atau tidak? Sementara atau tidak? COVID-19 ini permanen atau tidak Bapak Ibu? Nah, ini sampai sekarang belum teratasi Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa COVID-19 ini seterusnya seumur hidup. Nah, kalau seperti ini kita cenderung pesimis Bapak Ibu. Kita cenderung bahwa kita akan gagal dalam menghadapi hal seperti ini. Tapi kalau orang yang optimis akan mengatakan, oh tidak, pada waktunya nanti akan bisa ditemukan virus serum, akan ditemukan vaksin, akan ditemukan obat, dan itu bisa diatasi. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, pervasif. Pervasif itu semua atau tidak semua. Jadi Bapak Ibu ini cara berpikir global Bapak Ibu. Jadi masalah ini apakah spesifik khusus hanya berdampak pada tertentu atau keseluruhannya Bapak Ibu. Kalau COVID-19 ini pasti global, semuanya mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya ada demam berdarah di satu wilayah pandeminya, itu hanya khusus spesifik saja Bapak Ibu. Jadi tidak semua. Tapi kalau COVID-19 ini semua. Dan semua Bapak Ibu otomatis kita hadapi bersama-sama. Kemudian yang keenam, efikasi diri. Efikasi Bapak Ibu, setiap manusia memiliki efikasi, yaitu kemampuan, kepercayaan dalam menghadapi masalah. Kemampuan untuk sukses dalam melakukan sesuatu. Nah, ini hanya orang optimis yang memiliki seperti ini Bapak Ibu. Kalau orang pesimis biasanya entah efikasi dirinya ada di mana Bapak Ibu. Jadi biasanya begini, saya bisa. Nah, orang yang mengatakan saya bisa, berarti dia percaya. Nah, kepercayaan ini akan mendorong yang bersangkutan untuk mampu mengatasi masalah yang ada. COVID-19, saya bisa mengatasinya. Anak-anak masuk secara daring, saya bisa mengatasinya. Nah, efikasi diri sangat penting bagi kita sebagai kepala sekolah untuk menjadi kepala sekolah yang tangguh, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau efikasi tadi sudah saya jelaskan, kalau efikasi tinggi, maka ada komitmen untuk memecahkan masalah, Bapak Ibu, dan tidak akan menyerah, dan pasti berhasil. Itu efikasi diri. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, peningkatan aspek positif. Nah, dari keenam hal yang tadi Bapak Ibu, nah, maka yang terakhir adalah kita memiliki sisi yang positif. Tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu, emosi harus positif, daya dorong impuls juga harus positif Bapak Ibu. Nah, kita gali hal yang positif dalam diri kita Bapak Ibu, sehingga dengan meningkatkan kemampuan kita baik akademik maupun manajerial Bapak Ibu, ataupun secara individu atau sosial, kita tingkatkan aspek-aspek positif kita Bapak Ibu, karena dengan aspek yang positif Bapak Ibu memandang ke depan bahwa masalah COVID-19 akan bisa teratasi. Saya yakin Bapak Ibu bahwa kita sebagai kepala sekolah akan menjadi kepala sekolah yang sangat tangguh dan bisa mengatasi semua masalah tersebut. Nah Bapak Ibu, untuk aspek positif ini Bapak Ibu, yang pertama adalah bisa membedakan resiko, ini realistis atau tidak. Kadang-kadang masalah kecil bisa jadi dibesarkan Bapak Ibu, atau masalah besar dikecilkan. Nah ini kita akan lihat kalau misalnya daring, resikonya seperti apa, kalau luring seperti apa Bapak Ibu. Harus realistis dari fakta yang ada di lapangan. Kemudian memiliki makna dan tujuan hidup. Nah kita melakukan kegiatan ini untuk apa? Yang pertama Bapak Ibu, untuk COVID-19 pasti yang utama adalah untuk kesehatan.
Ya, bagi siapa? Bagi kita semua warga sekolah, kepala sekolah, guru, TU, siswa, dan juga masyarakat, Bapak Ibu. Oke, saya rasa itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk materinya nanti bisa saya share, ada alamatnya di situ Bapak Ibu, gg.gg, KS Tangguh, atau di Bitly. Ini nanti saya akan kirimkan ke Pak Didik atau Pak Arief materinya. Ya, saya rasa itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya berikan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa menyusul. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widi, luar biasa. Kita aplaus di rumah masing-masing dan di tempat kerja masing-masing untuk Pak Widi kita ya. Jadi luar biasa Bapak dan Ibu. Kalau selama ini kita lebih banyak mengikuti kegiatan webinar, kegiatan Zoom meeting yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga lain di luar kita, ternyata hari ini kita bisa mengadakan kegiatan yang sama produk kita sendiri. Ini menjadi bagian dari resiliensi seperti yang disampaikan oleh Pak Widi tadi. Kita ternyata sudah menjadi kepala sekolah yang tangguh, kepala sekolah yang tahan pukul, dan terbukti kita bisa mengadakan kegiatan yang sama. Sehingga kita tidak lagi menjadi peserta, tetapi kita menjadi pemilik kegiatan kita bersama melalui wadah MKKS. Bapak dan Ibu, Pak Rosi masih akan bergeser ke ruangan lain untuk bergabung dengan pertemuan kita, karena beliau tadi ada meeting di dinas, tapi masih akan bergeser untuk bergabung dengan kita. Oleh karena itu kami berikan kesempatan kepada teman-teman, manakala ada yang mau ditanyakan kepada paparan Pak Widi barusan. Monggo, kami persilakan forum diskusi. Kami buka untuk sesi 1. Saya Pak Arief. Oke. Mana raise hand-nya mana ini? Raise hand. Saiful Anam. Oh, Pak Saiful Anam. Pakai raise hand, Pak. Saiful Anam, ya. Pak Saiful. Kasih walan ya, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. Bapak Widi. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Bapak Widi sudah sangat jelas, lengkap. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Widi, sekali lagi terima kasih. Dan yang kedua, saya ingin memberikan usulan. Nah, penting sifatnya kita selalu berkomunikasi semacam ini, berdiskusi semacam ini. Nah, yang saya lihat kemarin, ini masih sangat jarang terjadi komunikasi semacam ini antara kepala sekolah dengan para pengawas. Padahal sebenarnya kita punya visi dan misi yang sama ke depan, yaitu pendidikan di Kabupaten Probolinggo. Kami juga berharap ke depan di antara kita ini senantiasa diadakan forum-forum semacam ini atau yang lain, bentuk lain, pertemuan melalui virtual semacam ini dan sebagainya, karena sangat bagus dampaknya. Nah, ada forum juga, yaitu forum diskusi WA, yang mana di sana sudah kita mestinya saling ketemu, Bapak Widi dan Bapak pengawas yang lain. Barangkali yang saya lihat, pengawas belum muncul di forum itu. Nah, mari kita bersinergi. Kami sebenarnya di sana ini kadang mancing-mancing agar pengawas muncul. Karena dengan siapa lagi komunikasi kita kalau bukan dengan Bapak pengawas. Visi dan misi kita sekali lagi adalah sama, yaitu pendidikan di Kabupaten Probolinggo. Jadi terima kasih Bapak Edi, hanya saran saya ke depan, mari kita frekuensi pertemuan kita, baik di darat ataupun di apa ini, kita tambah semakin perbanyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kami buka yang lain. 3 pertanyaan selain Pak Saiful. Dipersilakan. Ada yang mau tanya konten materi Pak Widi? Dari Pak siapa? Nur Nuhud. Oh, Pak Nur Nuhud. Oke, Iya. monggo Pak Nur.
Pak Arif dan juga Pak Widi khususnya apa yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih. Insya Allah ini bagian dari referensi literasi kita dalam rangka juga mempersiapkan adaptasi kenormalan baru. Dari beberapa yang disampaikan tadi dan juga dari beberapa yang mungkin webinar kita ikuti sementara ini, itu yang saya usulkan dan sekaligus mungkin menjadi usulan saya, bagaimana mengkonkretkan kesiapan kita yang memang difasilitasi oleh forum MKKS. Sebetulnya kalau seumumnya kita mengacu apa yang menjadi penyampaian dari Pak Widi tadi, salah satunya mungkin analisa kesiapan seumumnya. Nah, dengan instrumen yang diberikan oleh PLT Kepala Dinas kemarin dalam surat edaran terakhir itu, jadi kesiapan kita sebetulnya di mana dalam posisi ini? Apakah kita memang secara banyak itu tetap dalam posisi kita akan melaksanakan pembelajaran online, atau kita tetap bisa mungkin paduan atau mungkin pembelajaran face to face itu. Jadi disinilah sebetulnya dari kajian-kajian teoritis yang seperti disampaikan oleh Pak Widi tadi menjadi bahan pijakan kita. Apakah kita dalam posisi yang memang sesungguhnya dalam posisi tangguh begitu, tangguh untuk mempersiapkan ini dalam pengertian dari divisi apa, dalam unsur apa kita sudah siap enggak? Ya mungkin sarana dan prasarana. Jadi hubungan kita dengan instansi terkait kaitan, karena bagaimanapun seluruh kegiatan apapun yang akan kita laksanakan itu harus selalu mendapatkan persetujuan dari gugus tugas di level masing-masing. Jadi kalau kita mungkin bupati atau kepala dinas, dan ini yang harus kita sebetulnya terus kita cari begitu. Jadi ini mungkin pertanyaan saya, sekaligus mungkin juga tambahan untuk Pak Widi, bagaimana kita ini sebetulnya dalam posisi sekarang, dengan ditambah seperti yang ditanyakan Pak Siful tadi, memfasilitasi ini. Kita kan sudah kurang 1 minggu tahun pelajaran baru. Ini harus ada pijakan konkret bagi kita, paling tidak yang difasilitasi oleh forum MKKS. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nur Luhut. Monggo satu kali lagi penanya, kami persilakan. Saya Pak Mursidi, Pak Arif. Pak Mursidi, oke, monggo Pak Mur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi, jadi memang kita harus sering mengadakan pertemuan semacam ini. Kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan Pak Nur Luhut, di tempat kami ini ada sesuatu yang berbeda mungkin dengan yang lain. Di Gili itu dengan sekolah tidak segera masuk ke sekolah, tidak datang ke sekolah, maka berdampak anak-anak yang mendaftar cabut diri dan berangkat ke pondok, karena pondok ini kan melaksanakan kegiatan, sedangkan kita tidak. Nah, ini rupa-rupanya ketika diliburkan cukup lama, mereka pingin, tidak enak juga itu, pingin masuk malah. Nah untuk ini maka perlu disikapi bagaimana untuk daerah tertentu, apa tidak ada semacam pengecualian. Kalau misalnya daerah hijau, kan pernah itu dari Menteri juga nyampaikan untuk yang zona hijau bisa melaksanakan sesuai dengan situasi masing-masing. Nah ini jadi untuk kami, untuk yang di Gili ini, kalau seandainya kami memasukkan murid dengan tatap muka yang terbatas, kita batasi seperti juga yang pernah diatur. Kalau Senin Selasa kelas 7, Rabu Kamis kelas 8, Jumat Sabtu kelas 9, dan seterusnya seperti itu. Bagaimana? Ini usulan kami dari Gili. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Mursidi. Baik, Bapak dan Ibu, ini tadi sudah ada 3 penanya. Pertama Pak Saiful Anam, nanti ini akan dijelaskan oleh pengawas Pak Widi. Yang kedua dari Pak Nur Luhut dan Pak Mursidi terkait dengan kok flashback suaranya Pak Didi.
nanti konten Pak Nur Nuhud dan Pak Mursidi nanti akan lebih banyak dikupas oleh Bapak PLT Kepala Dinas karena itu terkait dengan Perbup 41 dan surat edaran dari Dinas tentang pedoman pelaksanaan pembelajaran nomor 4780 yang dikeluarkan tanggal 26 Juni kemarin. Ini nanti akan dikupas tuntas oleh Pak PLT Kepala Dinas dan Pak Kabid. Monggo untuk yang porsi pengawas, Pak Widi kami persilakan. Teman-teman Pak Arief, bisa diikuti Pak ya? Oke. Bisa. Mungkin selain saya menjawab, nanti ada beberapa pengawas mungkin yang bisa menambahkan. Karena di sini Pak Edi Hasan ada, Pak Tur Yudi, Pak Matrawi mungkin bisa menambahkan apa yang sudah saya sampaikan ini. Yang pertama dari Pak Saiful Anam menyampaikan perlu adanya peningkatan komunikasi antar KS dengan pengawas, baik secara daring maupun secara luring, Bapak Ibu. Kalau secara luring mungkin pertemuan dengan pengawas di kantor terbatas, Bapak Ibu. Tapi kalau secara daring mungkin bisa dilaksanakan kalau lewat WA, pasti bisa setiap saat. Kalau secara daring seperti ini mungkin akan lebih baik. Permasalahannya begini Pak Saiful, tidak semua pengawas itu merasa memiliki kompeten untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di WA. Jadi misalnya contohnya begini Pak, seperti kemarin PPDB, nah kebetulan saya sebagai sekretaris pengawas, ya saya konsultasi dengan Pak Gani sebagai korwas, ya monggo Pak Widi dijawab. Nah, tapi saya kan juga terbatas Pak, misalnya katakanlah pertanyaan terkait dengan PPDB harus bagaimana, nah kebetulan di situ ada Kabid Hina SMP, Bapak Ibu. Kemudian ada yang saya khawatir bahwa apa yang saya sampaikan kemudian tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh atau mungkin tidak sinkron, dan ini membuat kami kira-kira kita punya kompeten menjawab enggak ya? Maka di situ saya tuliskan Pak, monggo yang kompeten silakan menjawab, gitu Bapak Ibu. Maksudnya Bapak Kepala Dinas, kemudian panitia tim PPDB yang terkait dengan PPDB Bapak Ibu maksud saya gitu. Itu silakan gitu. Saya hanya menyampaikan sesuai dengan yang informasi yang saya dapatkan dari PPDB online Bapak Ibu. Itu yang pertama. Tapi kalau hal-hal yang umum, saya memang cenderung lebih sering Bapak Ibu memberikan masukan-masukan. Hanya mungkin untuk beberapa pengawas yang lain mungkin bisa juga tadi usulannya Pak Ibu Ana memang sangat bagus, bisa mungkin nimbrung masuk ke sana Bapak Ibu. Hanya kadang memang saya agak khawatir Bapak Ibu karena pernah Bapak Ibu ini terus terang saja kami pengawas misalnya dulu katakanlah terkait dengan sertifikat Bapak Ibu, sertifikat akreditasi itu sudah turun, kami sudah tahu, kami sampaikan kepada dinas, tapi dari bidang ini tidak ada perintah untuk menyampaikannya Bapak Ibu. Nah karena saya diminta macam-macam Bapak Ibu, bagaimana Pak Widi ya, kalau Pak Widi di-share, saya share Bapak Ibu, dan saya ditegur. Bapak Widi kok nge-share Pak? Harusnya kan kami yang nge-share. Nah ini Bapak Ibu, ya mohon maaf ya ini ada mungkin miskomunikasi, memang manebernya tidak lewat saya, kemudian ada Pak Edi di sini, Pak Edi menyampaikan Pak Widi, Pak ini menyampaikan kok Pak Widi nge-share gitu. Nah terus Pak Edi menyampaikan ya Pak karena kepala sekolah tidak bisa menunggu, harus secepatnya untuk waktu itu mengunduh sertifikasi akreditasi karena dibutuhkan untuk kegiatan dapodik dan lain sebagainya. Karena dinas belum mengeluarkan itu, maka saya juga selain di supplier saya share di umum Bapak Ibu, dan itu hal-hal seperti ini Bapak Ibu yang membuat kadang-kadang kami sebagai pengawas ada batasan tertentu. Tapi tentu saja bagus Pak usul dari Pak Saiful Anam, Pak Nurul dan Pak Mursidi ini. Biasanya saya lebih sering kalau misalnya dengan Pak Hari atau dengan pengurus MKKS itu ada hal yang memang sangat mendesak, biasanya Pak Hari sebagai pengurus dengan Pak Arif biasanya sering ke kantor kita menyampaikan, kita bicarakan bersama, nah itu nanti menjadi keputusan bersama. Kalau saya kadang-kadang Bapak Ibu, karena kadang-kadang saya sulit juga antara saya sebagai pengawas, antara saya sebagai sekretaris pengawas, atau saya sebagai individu, kadang-kadang saya sulit membedakan, orang melihat saya, oh itu katanya Pak Widi gitu Bapak Ibu. Nah, kalau saya menyampaikan dari dinas, itu katanya Pak Widi pribadi. Nah, ini saya bingung dengan Bapak Ibu.
teman-teman melihat dari sudut mana. Jadi saya rasa itu keterbatasan dari kami, tapi yang pasti kami upayakan Bapak Ibu tetap kalau misalnya lewat forum itu lewat WA sepertinya kurang pas ya monggo secara langsung saja seperti Pak Pri Supriyadi juga itu, terus kemudian beberapa kepala sekolah memang langsung Bapak Ibu, Pak Widi bagaimana ini, Pak Widi bagaimana ini. Jadi di luar Japri Bapak Ibu, dan itu bisa saya jawab dengan bebas. Tapi kalau di forum saya lebih senang menjawab di KS Bapak Ibu daripada di forum. Kalau di forum kan ada kepala dinas dan lain sebagainya. Kalau di KS kan tidak ada Bapak Ibu. Jadi saya lebih karena saya juga pernah jadi kepala sekolah, lebih fleksibel saya di sana. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian untuk Pak Nur Nuhud, kesiapan real sekolah dan implementasinya bagaimana Bapak Ibu. Nah, terus memang begini Bapak Ibu, sebetulnya Bapak Ibu, karena berkaitan dengan hal-hal segala sesuatu itu lewat daring Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membaca maksud saya tidak melihat sepintas, Pak, membaca dari awal sampai terakhir titik Bapak Ibu ya, dari SK Kemdikbud atau surat edaran dari Sesjen atau dari Bupati atau dari Kepala Dinas Bapak Ibu, itu semuanya sudah ada di situ Pak Nur dan rekan-rekan yang lain. Artinya bagaimana kita menyiapkan sekolah kita Bapak Ibu. Katakanlah misalnya tadi Pak Nur menyampaikan apakah kita masuk atau tidak. Nah itu sudah jelas Bapak Ibu kalau membaca bahwa sekolah bisa kita buka apabila zona kabupaten Bapak Ibu ya, bukan kecamatan, Kabupaten Probolinggo sudah hijau. Sudah hijau Bapak Ibu. Kalau sudah hijau baru boleh. Kalau masih orange Bapak, nggak bisa, tetap nggak bisa Bapak Ibu. Tetapi di peraturan Bupati yang baru Bapak Ibu, coba Bapak Ibu baca di situ, itu ada pasal 8 kalau yang ayat 5 itu, di situ untuk membuka sekolah bagi satuan pendidikan ada dua Bapak Ibu, satuan pendidikan sekolah dan satuan pendidikan lainnya. Yang lainnya itu terdiri dari kursus, pondok dan lain sebagainya. Tapi yang lucu di bawah situ Bapak Ibu baca penjelasannya bahwa untuk satuan pendidikan untuk membuka sekolah itu wajib izin dari kepala daerah. Itu Bapak Ibu baca lagi, dan nanti itu ada di situ pasal antara 6, 7, 8 Bapak Ibu. Pasal itu, 7, 8 dan 9. Nah, itu Pak Arief di situ ada bahwa satuan pendidikan itu ada dua, satuan pendidikan sekolah yaitu kita Bapak Ibu SMP, ada satuan pendidikan lainnya. Nah, satuan pendidikan lainnya ada 5 atau 6 itu Bapak Ibu termasuk pondok, pesantren. Kan kita banyak Bapak Ibu, untuk pengawas juga menangani sekolah SMP yang ada di pondok. Nah, tapi anehnya Bapak Ibu di peraturan itu, khusus yang satuan pendidikan itu wajib ada perintah ada izin dari bupati, kepala daerah atau dari dinas. Sementara yang khusus membahas tentang sekolah satuan pendidikan lainnya termasuk pondok itu tidak ada. Di situ tidak ada klausul atau kalimat yang menyampaikan bahwa ada izin bupati. Ini mau saya tanyakan sebetulnya. Nanti pada kepala dinas bisa paham, Bapak, apakah memang hanya satuan pendidikan saja atau sekolah SMP saja, SD, SMP, Bapak Ibu, yang formal itu yang harus ada izin. Nanti kalau pondok yang ada SMP-nya berarti bisa tambah izin. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi permasalahan tadi, makanya termasuk menjawab. Jadi sambil menunggu Bapak Ibu, jadi itu yang sempat saya pertanyakan juga. Karena kemarin Bapak Ibu dari Al-Rafi'iyah, kemudian Al-Khairiyah dan beberapa unggulan, kepala sekolahnya ngebel ke saya juga, Pak Widi, santri kami sudah masuk. Jadi tanggal 1 Juli kemarin masuk Bapak Ibu, kemudian ujian akhir tahun, jadi libur dulu, baru ujian akhir PAT Bapak Ibu, kemudian baru nilai masuk. Nah, kemudian anak-anak apakah boleh pembelajaran? Nah, di situ waktu itu karena perbuknya belum turun Bapak Ibu, saya sampaikan tidak boleh Pak. Jadi sekolah meskipun di pondok, di kelas-kelas itu tidak boleh. Nah, Pak pakai protokol kesehatan tidak boleh. Nah, gitu. Karena waktu itu Bapak Ibu dari Kemdikbud juga sudah ada di situ bahwa istilahnya harus izin Bapak Ibu. Kalau zona merah tidak bisa, kalau zona hijau itu pun izinnya banyak. Yang pertama dari kepala daerah Bapak Ibu. Khususnya dalam gugus tugas, kemudian
kemudian izin dari kepala dinas, Bapak Ibu, kemudian izin dari orang tua. Nah, harus melalui itu Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham pada saat mengisi kuesioner Bapak Ibu tadi sudah disinggung juga dari Pak Nurul. Kesiapan kita dari mana ya? Dari kuesioner itu Bapak Ibu. Dari kuesioner itu apakah semuanya sudah memenuhi, dan kalaupun semuanya sudah terpenuhi Bapak Ibu, ya ini saya jawab sekalian dari beberapa tanya teman-teman, Pak, kalau kuesioner saya itu sudah terpenuhi semua Pak, berarti sekolah saya bisa buka? Tidak Bapak Ibu, tidak otomatis bisa dibuka. Karena tergantung dari apakah Kabupaten Probolinggo sudah zona hijau. Iya, saya jelaskan Bapak Ibu, kemarin kami pengawas itu apel Bapak Ibu, Senin kemarin apel di Jumat kemarin apel di Dinas Pendidikan itu beredar Bapak Ibu ya, di WA beredar, mungkin Bapak Ibu juga di forum KS mungkin ada. Jadi ada 8 atau 9 kabupaten kota yang hijau dari gubernur, dari Ibu Kofifa Bapak Ibu. Kalau kota Probolinggo masih merah, Kabupaten Probolinggo hijau. Berarti bisa dibuka Bapak Ibu. Itu keliru Bapak Ibu. Jadi kemarin dari Bapak Kepala menyampaikan bahwa yang dari provinsi, Bapak Ibu, bahwa 9 atau 8-9 kabupaten itu yang sudah zona hijau, itu bukan zona hijau bebas COVID, Bapak Ibu, tapi resiko. Jadi tingkat resiko. Jadi ada kriteria. Kalau kriteria zona itu Bapak Ibu ada warna hijau, kemudian merah, orange, kuning, Bapak Ibu. Jadi ada 4. Sementara dari kriteria itu juga demikian Bapak Ibu. Kriteria resiko. Kalau merah itu resiko tinggi, kemudian orange atau kuning Bapak itu resiko sedang, kemudian kalau hijau resiko kecil atau tidak beresiko. Jadi jangan sampai keliru Bapak Ibu, kalau yang disampaikan di televisi bahwa Kabupaten Probolinggo masuk dalam zona hijau itu bukan zona hijau bebas COVID, tapi zona hijau yang menunjukkan resiko tingkat rendah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang untuk pertanyaan Pak Nurul tadi sama dengan Pak Mursidi, apakah sekolah akan dibuka dan lain sebagainya, tadi sudah saya singgung di sana Bapak Ibu, ikuti saja apa yang ada Bapak, karena perubahan selalu datang Bapak, kita harus siap. Bisa saja minggu depan ada surat Bapak Ibu, karena Kabupaten Probolinggo sudah hijau, langsung dibuka semua Bapak Ibu, kemudian 2 minggu lagi tiba-tiba merah, tutup lagi. Nah, hanya secara umum Bapak Ibu bahwa pembukaan sekolah itu yang pertama syaratnya harus hijau, kemudian ada izin dari dari bupati, pejabat daerah, kemudian dari dinas pendidikan, kemudian dari sekolah otomatis harus siap Bapak Ibu protokol kesehatan dan peralatannya semuanya. Kemudian, nah untuk yang alat ini Bapak Ibu, peralatan yang saya baca di peraturan Bupati nomor 41 tadi, itu selain masker Bapak Ibu ya, harus pakai face shield. Semua, siswa, guru, kepala sekolah. Nah, selama ini saya lihat Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu siapnya anak-anak atau guru kepala sekolah dengan masker saja Bapak Ibu. Tapi di aturan Bupati itu wajib pakai face shield. Face shield yang dari seperti helm itu Bapak Ibu, penutup muka yang transparan dari mika itu, dari akrilik itu mungkin Bapak Ibu. Nah, di situ dicantumkan wajib itu Bapak Ibu. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan Bapak Ibu. Nah, kemarin saya lihat itu harganya mulai dari 9.000 sampai 65.000 Bapak Ibu kalau beli di toko online banyak. Tapi saya kemarin lihat di WA ada yang mengirimi saya video Bapak Ibu membuat sendiri. Jadi dari botol Bapak Ibu ya, dari botol minuman seperti ini misalnya Bapak Ibu, tapi dari aqua misalnya atau merek yang lain yang agak polos, dipotong Bapak Ibu. Dipotong di belah tengah, kemudian dibuka begini Bapak Ibu, kemudian ujung satu dan ujung lain itu diberi resleting Bapak Ibu. Diberi resleting. Dan itu bisa dipakai Bapak Ibu. Nah itu saya rasa untuk sekolah-sekolah daripada membeli yang mahal itu Bapak Ibu mungkin bisa memanfaatkan barang yang ada. Kalau sekolah yang cukup besar mungkin bisa Bapak Ibu. Kalau memberi lebih banyak, kalau misalnya saya lihat itu kalau 30.000 harganya misalnya Bapak Ibu kalau beli lebih dari 50 atau itu akan ada diskon menjadi 20. Yang 12.000 kalau itu membeli lebih dari 50 bisa 8.000 Bapak Ibu. Tapi kalau bisa membuat sendiri monggo. Jadi kalau masalah kesiapan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian apa yang harus disiapkan Bapak Ibu? Nah, kan sudah disampaikan di situ bahwa Bapak Ibu kepala sekolah harus menganalisis dulu. Halo, masuk Pak ya? Ya, lanjut. Masuk Pak Edi. Ada yang masuk pakai HP. Ya. Jadi Pak Arif, Bapak dan Bapak Ibu sekalian,
Jadi sebelum kita mulai tahun ajaran baru ini, Bapak Ibu, maka sekolah sudah harus membuat analisis dan asesmen. Analisis dan asesmen apa, Bapak Ibu? Yang pertama yang sudah Bapak Ibu lakukan adalah mengisi kuesioner itu. Itu tidak hanya mengisi, Bapak Ibu, tapi juga ada bukti fisiknya, apakah sudah dilakukan atau tidak, apakah itu ada atau tidak, Bapak Ibu. Jangan, karena ada beberapa kepala sekolah, wes tak centangai, wes iki, tak centangai gitu, Bapak Ibu. Nah, tidak seperti itu, Bapak Ibu, karena kalau memang tidak ada, ya misalnya apakah di depan kelas masing-masing ada tempat cuci tangan dan sebagainya. Kalau misalnya kelasnya ada katakanlah misalnya 10 atau 12, kalau hanya ada 5 ya dijawab sesuai dengan keadaan yang ada, Bapak Ibu. Tapi bukan berarti seperti tadi kalau semuanya sudah terpenuhi terus sekolah bisa buka, tidak, karena tetap melihat zonanya, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk analisis ya. Jadi otomatis guru mau mengajar, apa yang harus disiapkan ya? Otomatis perangkat, Bapak Ibu. Kalau sekarang RPP yang 1 lembar banyak sekali di YouTube itu bisa di Google bisa diunduh, Bapak Ibu. Nah, yang pertama guru harus menyiapkan perangkat. Nah, perangkat RPP seperti apa? Nah, RPP yang harus disiapkan adalah RPP yang daring dan luring, Bapak Ibu. Contohnya di mana? Di Sesjen itu ada, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu baca Sesjen nomor 15. Ya, Sesjen nomor 15 SE Sesjen itu yang nomor 15 itu ada contoh RPP. Itu memang halamannya banyak sampai berapa lebih dari 50 mungkin Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu baca sampai ke bawah. Itu ada contoh RPP daring, contoh RPP luring. Itu ada, Bapak Ibu. Jadi otomatis mulai RPE dan sebagainya Bapak Ibu wajib membuat perangkat itu, Bapak Ibu. Kalau kepala sekolah apa yang harus dibuat ya? Program kurikulum, program tahunan, Bapak Ibu. Nah, itu yang harus disiapkan, Bapak Ibu. Nah, kemudian masalah kalau sudah perangkat untuk pembelajaran ataupun manajemen dari kepala sekolah sudah siap, Bapak Ibu, tinggal actionnya. Actionnya bagaimana? Nah, actionnya kalau otomatis harus siap 2 kan, Bapak. Kalau dibuka berarti tatap muka langsung, kalau tidak ya lewat daring. Nah, lewat daring ini Bapak Ibu ya tentu saja dengan segala resiko kondisinya Bapak Ibu harus mempersiapkan itu. Dan kita harus selalu koordinasi Bapak Ibu kepala sekolah, pengawas dan Dignas. Karena setiap saat ada saja banyak yang bisa terjadi, Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya berikan masukan, Pak. Mungkin dari kepala pengawas yang lain bisa memberikan tambahan. Saya persilakan Pak Arif sebagai moderator, atau Pak Didi. Monggo, barangkali teman-teman pengawas yang lain, Pak Kun, Pak Edi, Pak Yuti bisa memberikan tambahan apa yang dijelaskan oleh Pak Widi. Kami persilakan sambil menunggu Pak Kabid dan Pak Sekdin. Pak Yuti, Pak. Pak Yuti. Enggak, Pak Yuti, kami persilakan Pak Yuti. Pak Yuti pengawas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Yuti. Pak Yuti. Terima kasih, hanya sedikit dilengkapi dari Pak Widi tadi. Ya. Jadi sebenarnya kepala sekolah itu kalau menurut pemikiran saya, arah saya ini kemana setelah tanggal 13 Juli. Saya akan berbuat apa? Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, karena sementara ini masih kebingungan dan lain-lain. Saya akan mencoba bahwa kepala sekolah itu seharusnya sudah harus membuat perencanaan, artinya sesuai dengan organisasi itu ya, mulai perencanaan sampai evaluasi itu selalu harus ada. Maka awal-awal ini kepala sekolah harus sudah mempunyai perencanaan. Perencanaannya apa? Yang nomor 1 adalah pemetaan. Nomor 1 pemetaan personal. Nomor 1A. B, pemetaan masalah materi pembelajaran yang akan diajarkan. Karena ini materi pembelajaran yang akan diadakan ini kan fleksibel. Jadi tidak ditarget dengan target kurikulum seperti materi disampaikan. Kemudian yang C yaitu tentang infrastrukturnya memenuhi apa tidak. Yang A personal. Personal yaitu dari kepala sekolah, guru dan siswa. Ini masih tetap kita melihat kepala sekolah, guru dan siswa ini bagaimana kompetensinya dalam penguasaan media. Ini juga harus dilihat. Yang kedua yaitu tentang persentase anak-anak atau siswa yang memiliki
HP atau memiliki laptop untuk pelaksanaan pembelajaran yang akan datang. Karena jelas nanti insya Allah pembelajaran yang akan datang ini sementara masih menunggu 2 minggu atau 3 minggu lagi, insya Allah ini masih daring, ya, masih menggunakan tidak tatap muka, boleh daring atau non daring, tetapi jelas tidak tatap muka. Nah, inilah yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru. Oke, jadi kepala sekolah, guru, dan siswa ini harus dipetakan dulu. Berapa persentase anak-anak yang sudah memiliki media dalam pembelajaran ini? Ya. Ini kalau dengan begitu akan tahu, sekian persen anak-anak mempunyai HP, sekian persen anak-anak tidak mempunyai HP, sehingga nanti kita akan bisa memetakan sekian persen harus menggunakan daring, sekian persen harus menggunakan luring, dan lain-lain. Nah, itu pemetaan yang pertama. Pemetaan yang kedua, aksesnya. Akses internet. Di daerah ini kira-kira berapa persen yang bisa, berapa persen tidak bisa. Maka kita harus dengan perencanaan itu kita bisa melihat, oh ini berarti sekian persen harus menggunakan daring, sekian harus mengikuti non daring. Dan yang penting ini adalah pemetaan materi. Ya. Karena ini anak sudah mulai jenuh, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan yang lain-lain. Mulai jenuhnya apa? Anak-anak sudah mulai awal dulu pada waktu pertama kali ada daring ini, 2 minggu pertama, nun sewu laporan dari kepala sekolah tentang pelaksanaan daring ini bagus sekali. Ya. Subraya 01, Subraya 02 itu 87%. Guru-guru melaksanakan daring. Waktu itu masih belum banyak yang luring. Ya. Kemudian setelah itu tahap yang kedua pada waktu menggunakan media TV ini sudah mulai menurun, laporan menurun. Ya. Sekitar 60%-an. Apalagi setelah yang ketiga itu pada waktu pembelajaran bermakna, yaitu masih diberi surat tugas untuk melaksanakan belajar untuk SP online, ya itu juga menurun. Tapi juga tidak semua menurun karena di sekolah saya ada beberapa sekolah yang cukup bagus ya, SMP 1 Sumberasi, SMP 1 Tongas, SMP 2 Sumberasi, ya SMP 2 Tongas ini bagus ya. Tahap ketiga untuk pelaksanaan SP online ini kemudian bermakna persentasenya tinggi sekali ya. Nah, ini materi sekarang, pemetaan materi. Kalau menurut saya, maka Bapak Ibu guru kita coba ya, untuk berdiskusi. Pemetaan materi ini mana yang kira-kira bisa dilaksanakan bersama-sama. Contohnya begini, mohon maaf, kalau dulu itu kan kita itu selalu menggunakan pemetaan KD. Kita ingin mencoba untuk pemetaan KD dijadikan satu sehingga nanti menjadi tematik. Ya. Sepertinya contohnya begini, ini saya laksanakan dulu pada waktu saya di SMA, maaf bahasa saya SMA ya. Waktu saya mencoba untuk menjadikan tugas dan pemat materi ini menjadi satu. Ya. Di dalam olahraga itu ada yang namanya, mohon maaf sebagai contoh saya, pelajaran saya, ya, ada yang namanya lompat jauh. Ya. Kemudian saya gabungkan guru fisika. Ayo Bapak Ibu guru fisika, adakah yang ada hubungannya lompat jauh dengan guru fisika? Ternyata ada, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ya. Nah ini saya sampaikan. Ayo kita nyoba fisika dengan olahraga. Ya. Matematika bisa Pak. Matematika dengan sudut lompatan sekian itu akan menghasilkan berapa jauh, itu juga bisa dengan menggunakan matematika. Maka 3 materi ini kita jadikan satu. Kita membuat suatu pembelajaran ke-3 materi ini dengan tugas satu saja, ini bisa untuk 3 materi. Ya. Jadi waktu itu saya sampaikan seperti itu, lompat jauh dengan tanpa awalan misalnya itu hanya kalau dalam logika fisikanya itu gerak lurus beraturan. Tetapi kalau dengan berlari, karena ada VO0, V0, VT dan V0, maka gerak lurus berubah beraturan. Nah, dengan begitu anak-anak akan belajar 2, belajar fisika dan juga belajar belajar fisika dan belajar olahraga sekaligus matematikanya. Matematika dengan apa? Dengan busur misalnya, dengan sudut sekian. Busur disampaikan sekian, kemudian berapa meter itu tercapai. Nah, ini pelajaran tematik dan gabungan ini loh nanti insya Allah dengan guru-guru bisa memetakan KD itu dijadikan satu pembelajaran, sehingga insya Allah dengan begitu anak-anak tidak jenuh. Jadi tidak ada diberi tugas saja,
tidak hanya diberikan materi saja, tapi tugas, materi, dan keterampilannya akan tercapai. Itu yang perlu saya sampaikan untuk 3 ini, yaitu pemetaan personal, pemetaan infrastruktur, dan pemetaan materi pembelajaran. Itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, semoga di Kabupaten Probolinggo ini kita senantiasa mendapat rahmah berkah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk kepala sekolah dan guru-guru kita senantiasa diberikan modal untuk fleksibel, kuat, dan lain-lain dalam melaksanakan pembelajaran yang akan datang ini. Semoga kita senantiasa zona hijau ini akan menunggu akan ada di Kabupaten Probolinggo, sehingga kita akan melaksanakan pembelajaran face to face. Terima kasih, hanya itu bisa saya sampaikan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Widi. Cukup jelas bagi kita, dan terima kasih. Selanjutnya monggo Bapak dan Ibu yang mau menyampaikan permasalahan masih bisa kita tampung sambil menunggu dinas. Silakan. Sudah. Oh, sudah. Pak Arif. Nggih, monggo Pak Edi. Nggih. Kebiro nanti. Iya nanti. Monggo Pak Widi, monggo Pak Widi. Udah Pak, enggak. Yang saya hormati Bapak-bapak pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, dan pengurus MKKS, luar biasa hari ini awal yang baru Bapak Ibu. Kita harus seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Haji Saiful. Kita harus memang seperti ini. Karena apa, Bapak Ibu? Kami mencoba menampilkan screenshot seperti ini, Bapak Ibu. Sudah bisa dilihat, Bapak Ibu, nggih? Sudah, nggih? Itu artinya gini, Bapak Ibu. Ke depan, ini Jack Ma mengatakan, ke depan tidak lagi kompetensi kognitif yang diandalkan, tetapi kompetensi kreatif, kompetensi berimajinasi, kompetensi untuk belajar, dan kompetensi berpikir kritis. Jadi ini yang diharapkan. Makanya ada kegiatan, ada kegiatan yang bernama Merdeka Belajar. Kata kunci dari Merdeka Belajar itu kami, KMI. Jadi kreatif, mandiri, dan inovatif. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Yudi, kemudian Pak Widi, dan juga keluh kesah yang disampaikan oleh Pak Haji Nur Luhut, Pak Haji Saiful, Pak Nur Luhut, Pak Mursidi, dan termasuk teman-teman yang lain. Disinilah membutuhkan kekuatan dari kepala sekolah untuk mengolah sekolah itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Pak Widi dan Pak Yudi tadi, bahwa sekolah sebelum melakukan sesuatu dianalisa. Analisanya seperti ini, Bapak. Seperti yang Bapak Ibu mengisi lengkap, itu posisinya, posisinya itu ada di sini, Bapak Ibu. Posisi Bapak Ibu itu ngisi ini lengkap. Jadi posisinya satuan pendidikan penuhi semua daftar periksa dan lain-lain, yang tentunya sudah dikirim kepada Kemendikbud. Tetapi ingat Bapak Ibu, di atasnya ini ada regulasi bahwa kebijakan untuk membuka sekolah itu harus mengacu pada keputusan Bupati Probolinggo, ada di atasnya ini. Keputusan bersama, ini Bapak Ibu, bahwa kita itu paling lambat itu adalah untuk SMP, baru bisa dikatakan masa kebiasaan baru atau new normal, itu bulan September, berdasarkan keputusan bersama. Jadi di bulan Juli, Agustus, September inilah kita diuntungkan oleh COVID untuk apa? Untuk belajar menguasai daring. Karena apa Bapak Ibu? Kemarin kami diskusi dengan Kepala BKN waktu webinar, bahwa sudah ada 70 pekerjaan yang hilang akibat daring. Tetapi Pak Edi, dengan hilangnya pekerjaan yang kemarin luring itu, ternyata diganti dengan pekerjaan baru lagi yang bernama daring. Betapa banyak Bapak Ibu sekarang pekerjaan-pekerjaan yang hilang, termasuk kecanggihan di ruang guru dan lain-lain.
Maka Bapak Ibu, dengan adanya kesempatan seperti ini di bulan Juli, Agustus, dan September inilah yang disampaikan oleh Pak Widi membutuhkan ketangguhan dari kepala sekolah untuk melakukan kreativitas, inovasi, dan kemandirian. Jadi gitu Bapak Ibu. Atas dasar itu saya kembali merujuk kepada yang disampaikan oleh Pak Yudi, bahwa dalam melakukan sesuatu memang setelah dianalisa ini kalau di atas Bapak Ibu, kalau di atas, nah ini ya, otomatis kan sudah tercentang semua. Kemarin kami cek di apa namanya di Leces 1 itu ada yang merah. Bu Mas Ning, kenapa merah ini? Iya Pak, maaf belum bisa kami atur. Saya kasih merah ya. Terus Bu Mas Ning juga masih tanya, Pak, kami kan sudah lengkap ini. Kan sudah lengkap. Jadi istilahnya yang ini kami sudah lengkap Pak orang tua. Nah, cuma ingat Bu, nah, ini selama satuan pendidikan belum mendapatkan izin dari Bupati Probolinggo, maka sekolah merujuk pada regulasi SE nomor 420 garis miring dan seterusnya tentang panduan pembelajaran. Dokumen checklist nomor 8 dan 9 itu disimpan di sekolah. Jadi kelengkapan ini pada dekatnya, kelengkapan ini masih posisinya ini Bapak Ibu, masih posisi ini. Kita harus melihat ke atas ini. Jadi harus melihat atas ini. Atas dasar itu Bapak Ibu ada kesempatan waktu bulan Juli, di awal Juli ini, guru-guru diajak untuk membuat perencanaan yang bernama KTSP. Maka KTSP-nya itu harus, nah ini harus dirubah. Jadi KTSP-nya harus dirubah. Ya, dirubah itu dimasukkan, diintegrasikan hal-hal yang baru akibat dari pandemi ini. Jadi ini termasuk apa pembagian tugasnya di semester ganjil itu RPP-nya tidak lagi RPP yang kemarin diambil satu lembar tapi rohnya itu masih roh bukan dominan daring. Jadi harus ada regulasi seperti peraturan Bupati nomor 41, kemudian SE Kepala Dinas, kemudian dan seterusnya. Berikutnya, Bapak Ibu, juga dimasukkan kriteria kelulusan. Masih mengacu, ini adaptasi regulasinya mengacu pada Permendikbud nomor atau SE nomor 4 tahun sambil menunggu adaptasi. Makanya saya tulis adaptasi. Kemudian berikutnya, untuk kriteria kelulusan, kemarin tidak ada ujian nasional, maka dibutuhkan ketangguhan dari kepala sekolah untuk melakukan penilaian pengganti ujian nasional dengan AKM. Jadi materi-materi AKM itu diakomodasi, numerisasinya gimana, literasinya gimana, karakternya gimana, sehingga program peningkatan mutu untuk standar kompetensi lulusan yang kemarin itu ada berupa bimbingan belajar dan lain, itu dialihkan kepada kegiatan kompetensi bimbingan asesmen kompetensi minimal, jadi AKM. Karena gini Bapak Ibu, nanti ke depan akreditasi itu yang mengakreditasi, mohon maaf ini ya, itu nanti sistem. Makanya sekarang mohon maaf, yang lulus asesor itu tidak mudah. Dan alhamdulillah ini luar biasa, salah satu yang lulus ini Pak Ganif, dari sekian peserta hanya 20% se-Indonesia, salah satunya Pak Ganif. Yang lainnya itu banyak yang tidak lulus. Ternyata apa katanya Pak Ganif? Soalnya itu banyak berbau literasi digital, literasi, kemudian numerasi, karakter, dan sebagainya. Maka atas dasar itu Bapak Ibu, kegiatan peningkatan mutu bernama asesmen kompetensi minimal itu harus dimasukkan dalam regulasi penyusunan KTSP. Kemudian, oke, terima kasih Pak. Terakhir, sebentar ya. Terus kemudian pelaksanaan RPP-nya itu mengarah kepada daring atau campuran dan sebagainya. Kata kuncinya RPP bukan istilah satu lembar dan lain-lain, asalkan RPP itu berbunyi efektif, efisien, dan berpusat pada siswa. Itu Pak Arief, terima kasih Pak Arief. Oke, terima kasih Pak Edi, Pak Yudi, dan Pak Widi telah memberikan banyak penjelasan kepada kita tentang bagaimana mensikapi pandemi ini